Pada kesempatan kali ini adalah kita bermuhasabah diri. Sepakat kita semuanya bahwa apa yang dilakukan oleh seorang pendai, seorang kiai di hadapan khalayak umum itu tidak baik dan tidak pantas untuk ditiru. Cukup sampai di situ, kita ambil ibrahnya, kita ambil pelajarannya. Itulah sifat daripada muslim sejati. Selebihnya kemudian kita mengoreksi sampai mengorek-ngorek aib beliau, itu bukan karakter seorang muslim. Maksudnya orang yang beriman itu, orang muslim sejati adalah orang yang bisa menjadikan segala sesuatu yang terjadi, kesalahan yang terjadi pada orang lain itu menjadi koreksian bagi diri sendiri, bermuhasabah akan diri kita sendiri. Hari ini yang sedang terjadi adalah satu orang terjatuh pada dosa, bisa dikatakan mencemooh orang lain, tapi rupanya buntut daripada itu adalah banyak di antara kita yang justru terjatuh pada dosa yang sama. Kita sepakat bahwa itu tidak baik, berhenti sampai di situ, kita koreksi diri kita. Kalau kita tahu bahwa ya Gus tersebut, kiai tersebut sudah meminta maaf, sudah mengoreksi dirinya, sudah mengevaluasi dirinya, tapi sekarang yang sedang terjadi itu kan justru kita masih menguliti, justru kita masih terjatuh pada dosa yang kita benci, dosa itu pada orang lain. Justru mohon maaf, itu bahkan dicari video-video lamanya yang barangkali Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menutupi itu aib, lalu dibongkar kembali oleh kita. Justru mohon maaf, kita benci kepada perbuatan yang demikian, tapi rupanya kita berkomentar dengan komentar yang justru lebih parah dibandingkan dengan apa yang terjadi. Tapi kan dia seorang ulama, Ustaz. Tapi kan itu di hadapan orang banyak, Ustaz. Apa bedanya dengan komentar kita di Facebook yang disaksikan oleh banyak orang itu? Dan Allah tidak membeda-bedakan. Asal sama semuanya. Kita adalah orang yang beriman, kata baginda Rasulullah, yang memang dia merasa beriman kepada Allah. Jagalah lisanmu. Silakan berkata, tapi berkata yang baik saja. Maka mengambil pelajaran daripada kasus yang terjadi itu merupakan sifat mukmin yang bagus. Tapi terlalu tenggelam pada dosa orang lain itu merupakan perbuatan yang tercela juga. Alangkah lebih baiknya kita berkaca pada diri kita sendiri. Kita menyalahkan orang lain itu kan yang didefinisikan oleh baginda Rasulullah, ismu mahaka fi sadrika wa karihta an yattali'u alaihi nas. Siapapun kita yang berbuat maksiat itu akan kita rasakan bahwa itu buruk ketika maksiat itu dilihat oleh orang lain, dan kita tidak mau maksiat itu dilihat oleh orang lain. Maka kembali lagi tadi, ambil pelajarannya, jangan terlalu tenggelam dengan dosanya orang lain. Mari berkaca pada diri kita sendiri. Jangan-jangan kita justru terjatuh pada dosa yang lebih besar dibandingkan dosanya beliau, kesalahannya beliau. Beliau sudah minta maaf. Sekarang yang jadi masalah, kita yang berkomentar itu barangkali membuat sakit beliau juga yang memang betul-betul sudah minta maaf. Ya walaupun kita tak tahu maafnya betul atau tidak, yang penting kita ini sebagai seorang manusia, nahnu nahkumu bizzawahir, kita hanya menghukumi dengan yang nampak saja. Nampaknya sudah minta maaf, ya sudah, tak usah lagi kita lucuti, tidak usah lagi kita terlalu tenggelam dengan kesalahan orang lain. Mari berkaca pada diri kita sendiri. Lidah tak bertulang, jangan-jangan kita pun sama.
punya dosa daripada lisan kita.